Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patria Nur Asikin dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 1 kelas 1A. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester 1, yaitu makul mata kuliah Islam Nusantara. Yang pertama yaitu apa saja yang Anda ketahui tentang istilah, konsep, dan polemik Islam Nusantara? Jawabannya yaitu pemunculan istilah Islam Nusantara yang diklaim sebagai ciri khas Islam di Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan bertolak belakang dengan istilah Islam Arab, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan penganut Islam di Indonesia. Walaupun dianggap bukan istilah baru, istilah Islam Nusantara belakangan ini telah dikampanyekan secara gencar oleh ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama NU. Agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda tetapi sangat erat kaitannya. Kebanyakan orang sangat rumit atau cukup sulit membedakan agama yang definitif dan budaya mana yang menjadi ekspresi sekaligus wahana dan yang relatif itu. Pertanyaan kedua yaitu, coba Anda jelaskan istilah Islam Arab dan Islam Nusantara. Oke, jawabannya adalah dalam diskursus tentang Islam di Indonesia, seringkali muncul upaya mendefinisikan identitas Islam Nusantara sebagai lawan dari Islam Arab, bahwa Islam Nusantara adalah antitesis dari citra Islam yang tampil di dunia Arab. Islam Nusantara adalah Islam yang telah mengalami pribumisasi atau nativization sehingga sesuai dengan kepribadian jati diri bangsa Indonesia. Karakter yang sering disematkan kepada Islam Nusantara adalah ramah. Ramah, anti kekerasan, toleransi, menghargai tradisi, dan menghargai kebangsaan. Sebaiknya dari Islam Nusantara, Islam Arab sering diasosiasikan dengan beberapa sifat negatif seperti kekerasan, diskriminasi, atau pelecehan terhadap perempuan. Tidak menghargai tradisi dan warisan sejarah yang digambarkan dengan penghancuran heritage dari Mekah dan Madinah, serta cenderung menolak inovasi dalam pemikiran keagamaan. Pendapat ini sering didukung dengan kabar tentang perlakuan terhadap TKI. Larangan bagi perempuan untuk menyupir. Karena itulah sering kali didengar penegasan bahwa Islam Indonesia bukanlah Islam Arab. Pertanyaan nomor 3 yaitu, menurut pendapat Anda seperti apa wujud dari Islam ideal? Jawabannya yaitu umat Islam sebagai masyarakat yang utama disebut sebagai khairun ummah, sering dicitrakan sebagai umat yang melegitimasi aksi-aksi kekerasan. Di banyak tempat, umat Islam disudutkan sebagai umat yang intoleransi,
radikal, eksklusif, dan sebagainya. Sebagai umat yang intoleransi, kerat, akan tetapi tidak demikian, menyarankan agar umat Islam menjadi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan rasa persaudaraan yang solid antar manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berkaitan dengan masyarakat ideal yang terbentuk berdasarkan atas adanya kualitas tertentu. Sehingga perlu diketahui bagaimana eksistensinya. Maka perlu diketahui beberapa karakteristik dalam mewujudkan masyarakat yang diidealkan. Wujud dari Islam ideal adalah kesatuan kelompok Muslim yang terkait dengan tali agama yang memenuhi beberapa syarat untuk meraih kedudukan sebaik-baiknya umat. Islam memerintahkan manusia untuk teguh dan mempraktekkan seperangkat nilai-nilai yang luhur dan yang berbudi pekerti yang baik terhadap sesama manusia umat Muslim. Pertanyaan keempat yaitu, apa pendapat Anda dengan istilah Islam damai untuk dunia? Jawabannya yaitu, pendapat saya istilah Islam damai mengacu pada keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang damai dan toleran, yang mengajarkan prinsip-prinsip persaudaraan, keadilan, dan perdamaian. Banyak pengamat menganggap bahwa Islam damai adalah representasi yang tepat dari esensi dari agama Islam yang sebenarnya, yang mengutamakan kemanusiaan dan persaudaraan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa keyakinan ini sangat penting dalam memerangi ekstremisme dan radikalisme yang dapat menyebabkan kekerasan dan konflik di dunia. Menyebarkan keyakinan ini diharapkan dapat membantu dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi dalam masyarakat. Namun, ada juga yang berpendapat lain yang menyatakan bahwa istilah Islam damai seringkali digunakan untuk meredam persepsi Islam itu sendiri bersifat negatif tentang Islam, atau untuk mengklaim bahwa agama Islam itu sendiri adalah sumber dari masalah kekerasan dan radikalisme. Secara keseluruhan, saya pikir istilah Islam damai ini merupakan pandangan yang positif yang mengutamakan prinsip-prinsip perdamaian dan toleransi dalam agama Islam. Oke, hanya itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.